Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada video pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum. Perkenalkan, nama saya Aistasyah Tetila Jopa. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 STAI Aulia Urasyidin Temilahan. Dosen pengampu Ibu Ein Maria Ulfa SPDI MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, tentunya kita sudah pernah mempelajari tentang apa itu kurikulum dan apa itu landasan dalam pengembangan kurikulum. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam komponen-komponen pengembangan kurikulum itu? Nah, yang termasuk di dalam komponen-komponen pengembangan kurikulum itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah komponen tujuan. Yang kedua adalah komponen isi atau komponen materi. Yang ketiga adalah komponen strategi atau proses penyelenggaraan dalam kurikulum itu sendiri. Dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang komponen tujuan. Nah, di dalam komponen tujuan ini akan berhubungan dengan hasil apa yang ingin kita capai dalam sebuah sistem pendidikan. Di dalam skala makro pendidikan kita punya namanya hierarki tujuan pendidikan. Dimulai dari rumusan Undang-Undang Dasar 1945, terus diturunkan menjadi tujuan pendidikan nasional, kemudian diturunkan menjadi tujuan institusional atau disebut dengan standar kompetensi lulusan, kemudian tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional atau saat ini dikenal dengan istilah kompetensi dasar atau kompetensi inti. Kemudian diturunkan lagi menjadi komponen tujuan instruksional yang paling spesifik, yang paling operasional, yaitu disebut dengan indikator. Nah, dari hierarki komponen tujuan ini diharapkan setiap langkah pembelajaran dapat memberikan dampak terhadap pencapaian dalam komponen tujuan itu sendiri. Jadi, jika kita ingin mencapai Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusannya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Dimulai dengan pencapaian indikator, pencapaian kompetensi lulusan, kemudian berikutnya adalah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dan sampai pada akhirnya kita mengetahui bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu tercapai dengan baik. Kemudian komponen yang kedua itu adalah komponen isi atau komponen materi. Komponen ini berkaitan dengan pengalaman belajar, apa yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Dimulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai jenjang pendidikan tinggi. Nah, di dalam komponen isi atau materi ini kita mengenal jenis-jenis pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang kita berikan kepada peserta didik kita. Misal saja kita sebut seperti dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mata pelajaran itu disampaikan kepada peserta didik kita melalui pengelompokan atau penilaian materi-materi yang harus disampaikan, baik itu yang mudah bahkan sampai yang sulit. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada komponen yang ketiga, yaitu komponen proses atau komponen strategi pelaksanaan kurikulum. Di dalam penyelenggaraan kurikulum, kita perlu memperhatikan yaitu skala makro dan skala mikro. Nah, di dalam skala makro, kita berbicara bagaimana kurikulum itu diselenggarakan baik di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan dalam perguruan tinggi. Semua harus perlu diatur bagaimana kita mengelola atau melaksanakan pembelajaran atau pelaksanaan kurikulum itu sendiri.
Dan terkait dengan pembelajarannya dan bagaimana strategi pembelajaran yang perlu kita pilih, yang perlu kita tentukan untuk mencapai kesuksesan tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu komponen yang keempat, yaitu komponen evaluasi. Evaluasi di sini itu tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, tetapi banyak aspek yang harus kita nilai untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program kurikulum tersebut. Nah, bicara mengenai komponen-komponen kurikulum itu sudah dijelaskan tadi, ada 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua yaitu komponen isi atau materi, yang ketiga yaitu komponen proses atau strategi penyelenggaraan, dan yang keempat ada komponen evaluasi. Jadi, keempat komponen ini idealnya berjalan secara bersamaan. Dan di dalam kurikulum, jika ada salah satu komponen ada kesalahan atau kekurangan, maka akan berimbas kepada komponen-komponen selanjutnya ketika kita melaksanakan kurikulum itu sendiri. Kelas, semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan masukan untuk kita semua dan menjadikan bahan pemikiran bagaimana kita mengembangkan sebuah kurikulum dengan mengacu kepada 4 komponen tadi. Demikianlah tayangan tentang komponen-komponen kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.